Di hari ulang tahun pernikahannya yang ke-15, Cahya menerima selembar dokumen dari suaminya. Tapi bukan surat cinta, melainkan perangkap. Kenapa pria yang ia cintai tega mengkhianatinya setelah semua yang telah mereka bangun bersama? Langit malam menggantungkan bintang-bintang seperti lampu pesta yang diletakkan dengan hati-hati oleh tangan Tuhan. Di balik jendela kaca besar itu, terlihat bayangan seorang wanita yang berdiri diam, menatap ke arah taman belakang yang diterangi cahaya lampu-lampu gantung. Namanya Cahya. Wajahnya yang cantik tak berubah meski waktu terus berlalu. Namun, matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu yang tak terucap. Malam itu adalah malam perayaan ulang tahun pernikahannya, ke-15. 15 tahun yang terlihat bahagia dari luar, namun menyisakan pertanyaan yang mengendap dalam dada. Cahya tersenyum pada bayangannya sendiri, mencoba mengabaikan dentuman suara musik dari dalam rumah. Semua tamu sudah berkumpul, gelas-gelas sudah terisi. Pujian dan canda tawa sudah mengalir. Namun hatinya sepi. Ia menarik napas dalam-dalam, merapikan gaun putih panjang yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Gaun itu dipesan khusus, bukan karena ingin tampil mencolok, tapi karena ia ingin mengingat malam ini. Ia ingin tahu apakah masih ada alasan untuk bertahan, atau justru inilah akhir dari segalanya. Sayang, suara berat itu memecah lamunannya. Cahya menoleh pelan. Rudy berdiri di ambang pintu dengan setelan jas mahal dan senyum yang membuat para tamu terpesona. Namun senyum itu tak bisa menipu Cahya. Ia tahu betul, senyum itu hanya wajah dari kebohongan yang pandai menyamar. Ayo, semua sudah menunggu kita untuk potong kue, ucap Rudy seraya meraih tangannya. Cahya mengikuti. Namun hatinya tertinggal di depan jendela tadi. Ia merasa seperti sedang melangkah ke panggung sandiwara, di mana setiap gerak dan senyuman harus diatur. Ia harus terlihat bahagia. Ia harus membuat semua orang percaya bahwa rumah tangganya sempurna. Padahal tidak. Di ruang utama, semua mata tertuju pada mereka. Ada karangan bunga, kue besar dengan hiasan emas, dan ucapan selamat dari rekan bisnis Rudy yang berdasi mewah. Cahya melambaikan tangan pelan, tersenyum, lalu memotong kue dengan tangan gemetar. Tepuk tangan membahana. Namun hanya sesaat sebelum semuanya berubah. Setelah kue dibagi dan tamu-tamu mulai menyibukkan diri dengan makan dan bersuah foto, Rudy mendekat padanya lagi. Wajahnya lebih serius kali ini. Ia menyelipkan sesuatu ke dalam tas kecil Cahya. "Ini hadiahku untukmu," bisiknya. Cahya mengangguk pelan. "Apa ini? Rahasia?" "Bukan nanti malam." Cahya ingin bertanya lebih lanjut, tapi Rudy sudah berbalik menyambut seorang pejabat yang baru datang. Ia menatap tas kecil itu, merasa dadanya seperti ditekan sesuatu. Ada firasat aneh yang tak bisa ia jelaskan. Setelah pesta berakhir, Cahya duduk di ruang riasnya. Gaunnya masih melekat, riasannya masih utuh, tapi lelah sudah menggantung di bawah matanya. Ia membuka tas kecil itu, menarik amplop coklat yang diselipkan Rudy tadi. Dibukanya dengan hati-hati. Matanya menyapu tiap baris tulisan di dalamnya. Dahi Cahya perlahan mengernyit. Dokumen itu bukan surat cinta, bukan bukti sayang, bukan pujian atas tahun-tahun yang telah mereka lewati, melainkan dokumen hukum yang mencurigakan. Perjanjian pengalihan hak milik atas aset bersama. Hatinya mulai dingin. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang tiap kata. Berharap dirinya salah. Tapi tidak. Nama Rudy tertulis jelas di bawah tanda tangan. Kolom tanda tangan miliknya masih kosong. Tapi ada salinan surat kuasa di baliknya. Dan stempel hukum .Cahya menutup map itu dengan pelan. Napasnya tercekat. Ia merasa seperti tenggelam dalam laut yang tak berdasar. Bukan karena dokumen itu saja, tapi karena selama ini ia percaya. Dan ternyata kepercayaan itu dikhianati dengan begitu rapi. Ia bangkit, berjalan ke cermin. Menatap dirinya yang terbalut gaun indah. Gaun itu tampak mewah. Tapi siapa sangka, di balik gemerlap kain dan kilauan payetnya, ada duka yang tak terlihat siapapun. Disitulah Cahya tahu, hidupnya akan berubah. Dan ia harus siap
bukan untuk bertahan, tapi untuk melawan. Pagi datang seperti biasa, dengan cahaya matahari yang menyusup masuk melalui celah tirai putih. Di rumah megah itu, para asisten rumah tangga mulai bergerak, menyiapkan sarapan, membersihkan halaman, menyalakan air panas untuk mandi. Semua berjalan sesuai rutinitas, seolah tidak ada yang berubah. Namun bagi Cahya, pagi ini terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, bahkan saat matahari mulai meninggi. Ia duduk di meja makan, mengenakan jubah tidur sutra berwarna gading, memandangi secangkir kopi yang mengepul di hadapannya. Tangannya menggenggam erat map coklat dari semalam, yang sempat ia sembunyikan dalam laci meja riasnya sebelum tidur. Cahya menatap isinya sekali lagi. Kali ini tanpa rasa terkejut, melainkan dengan ketenangan yang penuh perhitungan. Ia membaca ulang kalimat demi kalimat, memperhatikan setiap kata legal yang tersusun rapi. Ada satu bagian yang membuatnya tercekat, paragraf tentang pengalihan kepemilikan aset secara sepihak jika ia bersedia menandatangani surat itu. Dan jika tidak, maka pernikahan mereka dianggap batal karena wan prestasi emosional. Wan prestasi emosional? Istilah itu asing dan jelas menjijikkan. Rudy pasti mengarang kata-kata itu dibantu seseorang yang mengerti seluk-beluk hukum. Perut Cahya melilit. Ia teringat kembali ucapan Rudy semalam tentang hadiah yang katanya spesial. Betapa mulusnya ia menyisipkan pengkhianatan di balik senyuman. Betapa mudahnya pria itu menyembunyikan niat busuk dengan pakaian mahal dan tutur manis. Bu Cahya, Pak Rudy sudah berangkat lebih pagi dari biasanya, ujar salah satu pembantu, menyodorkan roti panggang yang baru keluar dari pemanggang. Cahya mengangguk tanpa ekspresi. Ia bilang kemana? Katanya, bertemu klien penting. Di kantor pengacara. Cahya nyaris menjatuhkan cangkir kopinya. Pengacara. Nama itu langsung mengait ke satu bagian dari dokumen, kop surat dari sebuah firma hukum yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ia menelusuri kembali logo kecil di pojok atas kertas. Huruf-huruf tegas bertuliskan Lita and Partners. Ia menggigit bibirnya sendiri. Lita. Nama itu terasa asing. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman. Ia menyambar ponsel dari meja dan mulai mencari. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan bahwa Lita adalah seorang pengacara muda yang belakangan banyak menangani kasus perceraian dan pengalihan harta gonogini. Banyak artikel daring menyebutnya sebagai pengacara tajam tapi berbahaya. Jantung Cahya berdetak lebih cepat. Ia mengingat ulang-ulang cara Rudy memperlakukan dokumen itu. Betapa tenangnya ia memberi hadiah itu tepat setelah kue dipotong. Itu bukan sekadar kejutan, itu taktik. Rudy ingin dirinya terlena dalam suasana bahagia, agar menyerahkan tanda tangan tanpa berpikir panjang. Tapi sayangnya, Cahya tidak sebodoh itu. Ponselnya kembali ia buka. Kali ini ia mengakses rekaman CCTV rumah melalui aplikasi. Ia mempercepat tayangan semalam, mulai dari pukul 10 malam, tepat saat pesta berakhir. Ada satu momen yang membuatnya berhenti, detik, di mana Rudy berjalan ke kamar kerja, lalu mengobrol melalui telepon. Cahya memperbesar volume. Sudah aku berikan dokumennya. Dia belum baca, tapi kalau dia tanda tangan, kita tinggal submit ke notaris. Lead, iya, semua properti. Tanpa sisa. Bahkan rumah ini. Dia nggak tahu kita pakai celah hukum dari perjanjian nikah dulu itu. Tubuh Cahya gemetar. Suara Rudy jelas, terdengar. Ia menyebut lead. Dan jika dugaan Cahya benar, itu singkatan dari Lita. Ia berbicara santai. Seolah tak ada yang salah. Seolah semua itu haknya. Mata Cahya memanas, tapi ia tak membiarkan air matanya jatuh. Tidak kali ini. Ia mengambil laptop, membuka folder dokumen lamanya. Ia mulai mencari salinan surat perjanjian pranikah mereka. Ia tahu, pasti ada sesuatu yang dimanipulasi. Dulu ia sempat tidak membaca secara menyeluruh karena percaya pada Rudy. Tapi sekarang ia sadar, kepercayaan itu adalah senjata yang digunakan untuk menghancurkannya. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Setelah 1 jam membolak-balik dokumen, akhirnya ia menemukan satu pasal yang kemungkinan dimanfaatkan Rudy dan Lita.
pasal tentang hak pengelolaan dan peralihan properti jika salah satu pihak dianggap tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan aset rumah tangga. Cahya tertawa getir. Ia ingat betul, selama ini ia yang menyusun anggaran. Ia yang mengatur investasi. Ia yang membuat portofolio keuangan mereka meningkat pesat. Rudy hanya sibuk menghadiri pertemuan dan bermain citra. Namun dalam dokumen, perannya dihapuskan, direduksi menjadi hanya istri yang menikmati hasil. Ia bangkit, menutup laptopnya. Hari ini ia akan bertindak, tapi bukan dengan emosi. Ia tahu permainan ini bukan permainan air mata. Ini permainan akal. Ia menyambar mantel, tas, dan kunci mobil. Ia akan mulai menyusun langkah-langkah kecil untuk menjatuhkan benteng besar yang coba Rudy bangun bersama Lita. Dan langkah pertama adalah menemukan siapa sebenarnya Lita dan apa motif sebenarnya di balik semua ini. Aroma kopi masih mengepul di meja makan. Tapi kini, bukan lagi kopi yang menjadi pusat perhatiannya. Yang menguasai pikirannya adalah kebohongan dan cara menghancurkannya satu persatu. Cahya memutar-mutar kunci mobil di tangannya sambil menatap layar ponselnya yang menyala. Di layar, masih terpampang foto wajah perempuan berambut sebahu dengan riasan wajah profesional, Lita. Namanya mungkin baru didengar Cahya, tapi aura yang dipancarkan dari setiap artikel dan dokumentasi publik tentangnya sudah cukup memberi peringatan. Perempuan itu bukan hanya cerdas, ia juga kejam dalam diam. Cahya menghela napas panjang dan menyalakan mobil. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, ia mengemudi sendiri tanpa sopir, tanpa riasan tebal, tanpa wangi parfum mahal yang biasa menjadi penanda statusnya. Hari ini ia tidak butuh itu semua. Ia hanya butuh satu hal, jawaban. Perjalanan menuju kantor Lita and Partners memakan waktu cukup lama. Selama perjalanan, Cahya mencoba mengingat detail demi detail tentang percakapannya dengan Rudy selama beberapa bulan terakhir. Ia mulai sadar betapa banyak lubang kecil yang dulu tak ia perhatikan. Waktu-waktu Rudy terlalu sering lembur, rapat mendadak, dan perjalanan kerja yang tak bisa diverifikasi. Semua mulai masuk akal. Semuanya perlahan membentuk pola. Sesampainya di gedung perkantoran modern berlantai 10 itu, Cahya turun dengan langkah pasti. Raut wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan badai yang tak seorang pun tahu. Ia menaiki lift dan berhenti di lantai 5, tempat kantor Lita berada. Dengan jari yang tak gemetar sedikit pun, ia menekan bel. Seorang resepsionis muda menyambut dengan ramah. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" Cahya tersenyum kecil. "Saya ingin bertemu Bu Lita. Katakan padanya, klien yang akan membuatnya terkenal datang tanpa pengacara." Resepsionis itu sempat terdiam sebelum berdiri dan mempersilakan Cahya duduk. Beberapa menit kemudian, seorang wanita dengan setelan jas hitam, sepatu hak tinggi, dan rambut rapi keluar dari dalam ruangan kaca. Tatapannya tajam, langkahnya pasti. "Cahya?" Tanyanya singkat, meski suaranya tetap terdengar sopan. "Betul," jawab Cahya pelan. Lita mempersilakan masuk ke ruangannya. Suasana ruang itu sangat dingin, dengan rak buku berisi berkas hukum yang berjajar rapi. Di meja kerja Lita, ada bingkai kecil berisi foto seorang pria tersenyum, pria yang Cahya kenal baik. Rudy Cahya menatap bingkai itu lama, sebelum mengalihkan pandangan ke Lita. "Hubungan kalian hanya profesional?" Lita tersenyum, lalu duduk dengan anggun. "Saya kira Anda datang bukan untuk membahas itu." Cahya ikut duduk bersandar tenang sambil membuka tasnya. "Saya hanya ingin tahu, sejak kapan pengkhianatan dianggap bagian dari jasa profesional?" Senyum Lita menghilang sedikit. "Maaf, saya tidak mengerti maksud Anda." "Jangan anggap saya bodoh. Saya tahu kalian mencoba menjebak saya melalui dokumen yang Rudy berikan. Saya tahu kalian menyisipkan pasal manipulatif tentang pengalihan harta. Dan saya tahu, kamu lebih dari sekadar pengacaranya." Lita menarik napas. "Saya hanya bekerja sesuai hukum, Bu Cahya. Jika ada yang ingin digugat,
Anda bisa menyampaikan melalui kuasa hukum Anda. Cahya menyeringai. Dan jika saya tidak punya kuasa hukum, berarti Anda hanya datang untuk drama. Cahya tak marah. Ia justru tertawa kecil. Tidak, saya datang untuk mengamati. Untuk tahu lawan saya seperti apa. Dan, terima kasih. Kamu baru saja menunjukkan bahwa kamu tak lebih dari sekadar topeng hukum. Lita mencoba mengalihkan pandangan. Namun Cahya tidak membiarkannya. Ia mengeluarkan ponsel dan menyalakan rekaman suara. Percakapan Rudy di kamar kerja semalam diputar pelan. Cukup untuk membuat wajah Lita menegang. Dia belum baca. Tapi kalau dia tanda tangan, kita tinggal submit ke notaris. Lit. Iya. Semua properti. Cahya mematikan suara ponsel dan menyimpan kembali. Kalau ini saya serahkan ke atau saya gunakan dalam laporan ke Dewan Etik Pengacara, kira-kira kariermu akan bertahan berapa lama, Lita? Lita menggertakkan gigi. Apa yang kamu mau? Cahya menatapnya dalam. Saya belum tahu, tapi saya akan cari tahu semuanya. Dan saat waktunya tepat, saya akan pastikan kamu dan Rudy tak hanya kehilangan harta, tapi juga kehormatan kalian. Ia berdiri, membetulkan jaketnya, lalu berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh dan berkata pelan, "Oh ya, jangan pernah anggap istri yang diam itu lemah. Kadang, ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyusun perang." Begitu pintu tertutup, Lita duduk dengan napas yang tak beraturan. Tangannya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan rekaman suara tadi menghantui pikirannya. Ia segera menghubungi Rudy. Dia datang, ucapnya cepat. "Hah? Siapa?" "Cahya. Dia tahu semuanya." Suara di seberang terdengar panik. "Sialan, apa dia bawa bukti?" Lita menatap pintu yang baru saja tertutup. "Bukan cuma bukti, dia bawa perang." Sementara itu di tempat parkir, Cahya duduk di dalam mobilnya. Ia tak langsung pulang. Ia menghubungi nomor yang sudah lama tidak ia sentuh. Seseorang dari masa lalunya. Pria yang dulu pernah ia tolak karena memilih Rudy. "Aku butuh bantuan," ucapnya dengan suara tegas. "Kamu bilang dulu kamu ingin menolongku kapan saja, kan?" Suara di seberang terdengar terkejut, tapi tak ada penolakan. "Apa yang harus kulakukan?" Cahya menggenggam ponselnya erat. "Bantu aku ungkap semua ini. Aku ingin." Rudy dan pengacaranya merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Dan di sanalah Cahya mulai menyalakan api. Bukan untuk membakar dirinya sendiri, tapi untuk membakar semua kebohongan yang selama ini coba ditutupi oleh kemewahan. Cahya menatap cermin di dalam mobil, memperbaiki rambutnya yang sempat berantakan karena angin. Hari itu, tak ada perhiasan mencolok, tak ada riasan glamor. Hanya dirinya yang sebenar-benarnya. Bukan lagi istri pengusaha sukses. Bukan lagi tuan rumah pesta-pesta mewah. Ia kini adalah perempuan yang disakiti. Dan sedang mencari kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik nama besar suaminya. Dan hari ini, ia akan menggali masa lalu yang selama ini ia diamkan karena cinta. Mobil yang dikemudikan Cahya berhenti di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ia memandangi rumah itu dengan perasaan campur aduk. Sudah lama sekali ia tak datang ke tempat ini. Bahkan, rasanya aneh bisa kembali ke masa yang pernah ia kubur. Ia turun, melangkah pelan ke depan pintu. Di sana, seorang perempuan paruh baya membuka pintu dengan wajah penuh kejutan. "Cahya?" Cahya tersenyum kecil. "Bu Mirna, apa saya..." "Boleh masuk?" Bu Mirna mengangguk cepat. "Tentu sayang, masuk-masuk. Sudah lama sekali kamu tak kesini." Cahya masuk ke ruang tamu yang hangat. Aroma teh melati menyambutnya. Perempuan itu adalah mantan pengasuh Rudy saat kecil. Ia yang membesarkan Rudy setelah ibunya meninggal, dan dulu juga yang sering menjadi tempat curhat Cahya saat awal pernikahan mereka. Namun setelah Rudy sukses dan mulai menjauh dari masa lalunya, pertemuan itu perlahan terputus. "Sudah kuduga kamu akan datang, setelah semua yang terjadi," ucap Bu Mirna sambil menyeduhkan teh. "Akhir-akhir ini, aku dengar-dengar kabar yang tak enak tentang Rudy."
Cahya menatap wanita itu dalam-dalam. Ibu tahu sesuatu. Bu Mirna menunduk sejenak, lalu mengangguk. Aku tidak bisa diam lebih lama. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu, Cahya, tentang masa lalu Rudi, dan tentang seorang perempuan yang dulu sangat dekat dengannya. Cahya menahan napas. Matanya terpaku pada gerak-gerik Bu Mirna, yang mulai membuka laci tua di dekat meja makan. Ia mengeluarkan sebuah album foto usang. Di sana, ada foto-foto lama. Saat Rudi masih remaja, saat ia pertama kali kuliah, dan satu foto yang membuat dada Cahya sesak. Seorang gadis muda, berambut panjang dan bermata tajam. Ia berdiri di samping Rudi, tersenyum sambil menggenggam tangan pria itu erat. Di belakang foto, tertulis tangan kecil. Untuk Rudi, jika suatu hari kita berhasil, jangan pernah lupakan aku. El Cahya membalik foto itu dengan tangan gemetar. Ini, Lita, Bu Mirna, mengangguk perlahan. Dia bukan hanya pengacara, dia cinta pertama Rudi. Mereka tumbuh bersama, tapi Lita pergi ke luar negeri untuk sekolah hukum dan tak kembali sampai beberapa tahun lalu. Aku tak tahu pasti apa yang terjadi, tapi saat dia kembali, Rudi berubah. Jadi lebih ambisius, lebih manipulatif. Cahya merasa seolah tenggorokannya dicekik. Semua potongan teka-teki mulai terangkai. Lita bukan hanya seorang rekan profesional. Ia adalah kenangan yang tak pernah mati dalam hidup Rudi. Dan kini mereka bekerja sama, bukan hanya karena uang, tapi karena dendam lama, cinta lama, atau keduanya. Kenapa dia tak pernah cerita? Cahya bergumam, lebih pada dirinya sendiri. Karena kamu terlalu baik, ujar Bu Mirna lembut. Dan Rudi tahu itu. Ia tahu kamu akan percaya penuh padanya. Tapi percaya, Cahya, kamu jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Cahya menatap wanita itu dengan mata berkaca. Dalam keheningan itu, ia sadar, dirinya selama ini bukan hanya dijadikan alat. Ia menjadi pion dalam permainan besar yang berakar dari kisah cinta masa lalu. Namun ia tidak akan menyerah. Ia berdiri menggenggam foto itu erat. Bu Mirna, terima kasih. Saya akan mengembalikan semua ini ke tempat yang seharusnya. Sebelum pergi, Bu Mirna menggenggam tangannya. Jika kamu butuh tempat bernaung, tempat ini selalu terbuka. Cahya mengangguk. Tapi ia tahu, perang yang sedang ia jalani bukan untuk bersembunyi. Ia harus maju. Karena sekarang ia tahu siapa lawan sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, Cahya menelepon seseorang. Bukan orang sembarangan, melainkan pria yang dulu pernah menjadi pesaing Rudi dalam dunia bisnis, sekaligus mantan kekasih Lita sebelum ia pergi ke luar negeri. Aku tahu kamu punya data tentang Lita, dan juga tahu siapa Rudi sebenarnya. Suara di ujung sana terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Akhirnya kamu sadar, Cahya. Aku ingin membuat mereka jatuh. Bersamaku? Selalu, jawab pria itu. Cahya mematikan telepon, lalu menatap jalan di depannya. Kali ini, ia tak akan sekadar bertahan. Ia akan menyerang balik. Dengan senjata yang selama ini mereka remehkan. Kecerdasannya, keberanian, dan luka yang menjelma kekuatan. Dan ia bersumpah, sebelum cerita ini berakhir, seluruh dunia akan tahu siapa sebenarnya Rudi dan Lita. Mereka tak hanya menghancurkan kepercayaan. Mereka sudah menyalakan api yang tak akan bisa mereka padamkan lagi. Angin pagi menyentuh lembut wajah Cahya saat ia berdiri di depan gedung pengadilan niaga. Bangunannya menjulang dingin, megah, dan penuh formalitas. Tapi bagi Cahya, ini bukan sekadar tempat hukum ditegakkan. Ini medan pertempuran. Di tangan kirinya, sebuah map kulit berisi berkas-berkas yang telah ia susun rapi. Data transaksi mencurigakan, bukti percakapan, hingga salinan dokumen yang sempat Rudi sodorkan dengan tujuan menjeratnya. Di tangan kanannya, ia menggenggam satu kekuatan baru. Kerja sama rahasia dengan Arfan, mantan kekasih Lita, yang kini menjadi rekan strategi. Pertemuan mereka kemarin berlangsung penuh ledakan emosi.
Arfan menyambut Cahya dengan senyum tipis, yang nyaris penuh dendam. Tapi ia segera meleburkan permusuhan lama demi satu tujuan, menjatuhkan Lita. Lita hancurkan aku secara hukum dulu. Sekarang giliran dia mencicipi rasa itu dari tanganmu, ucap Arfan dingin, sambil menyerahkan satu bundel dokumen berisi transaksi gelap antara firma hukum Lita dan beberapa entitas fiktif atas nama Rudi Kini. Semua itu ada di tangan Cahya. Saat ia melangkah masuk ke gedung pengadilan, jantungnya berdetak cepat tapi ritmis. Ia bukan seorang pengacara, bukan juga penuntut. Namun, hari ini ia akan bersuara di dalam ruang sidang sebagai pihak yang tak lagi ingin diam. Di dalam ruangan, Rudi sudah duduk rapi. Jas mahal, wajah bersih, rambut klimis. Di sebelahnya, Lita dengan wajah tegas dan tangan yang tak pernah lepas dari tumpukan dokumen. Mereka tampak tak tergoyahkan, seolah kemenangan sudah di genggaman. Cahya masuk tanpa tatapan ragu. Ia menatap mereka lurus-lurus. Tatapan Lita tak berubah, tetap tenang. Namun tatapan Rudi sedikit berbeda. Ada kegugupan halus yang hanya bisa dikenali oleh seseorang yang pernah mencintainya. Dan Cahya mengenal itu dengan sangat baik. Sidang, yang berlangsung hari itu sebenarnya hanyalah pemeriksaan awal terhadap laporan keuangan bersama yang diajukan Rudi sebagai alasan pembagian harta secara tidak seimbang. Namun, Cahya tidak datang untuk mengikuti arus permainan mereka. Ia membawa kejutan. Saat hakim mulai menanyai pihak Rudi mengenai bukti-bukti, Lita angkat bicara dengan nada penuh keyakinan. Yang mulia, sesuai dokumen yang telah kami ajukan, klien saya berhak atas pengelolaan penuh terhadap aset karena kontribusi dominan dalam pembangunan usaha selama bertahun-tahun. Hakim mengangguk dan menoleh pada Cahya. Apakah Anda punya sanggahan terhadap dokumen ini, Ibu Cahya? Cahya berdiri. Sederhana. Tegas. Yang mulia, saya memang tidak memiliki latar belakang hukum, tapi saya memiliki kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada pengadilan. Ia meletakkan map di atas meja. Dokumen yang mereka ajukan sudah saya salin. Di dalamnya terdapat pasal tersembunyi yang tidak pernah dijelaskan secara transparan kepada saya, yang secara hukum bisa dikategorikan sebagai pemalsuan persetujuan. Lita hendak menyela, namun hakim mengangkat tangan. Silakan lanjutkan. Cahya menarik napas. Selain itu, saya punya bukti percakapan dan transaksi antara Tuan Rudi dan rekan hukumnya, Saudari Lita, yang menunjukkan adanya niat tersembunyi untuk mengambil alih harta bersama dengan menggunakan nama badan usaha fiktif. Ia menyerahkan salinan kepada hakim dan pengacara pengadilan. Rudi mulai gelisah. Ia membisik pada Lita, "Kamu bilang semuanya bersih." Lita mengerutkan dahi, mencoba tetap tenang. Namun wajahnya mulai memucat ketika melihat satu lembar yang diserahkan Cahya, dokumen transfer dana dari rekening firma Lita ke rekening pribadi atas nama Mira Agustina, identitas palsu yang ternyata disamarkan dari data Arfan. Ini... tak. Mungkin dia tahu ini, gumam Lita, nyaris tak terdengar. Hakim memanggil jeda. Kami akan meninjau bukti ini sebelum sidang berikutnya. Jika data ini valid, maka akan dibuka penyelidikan lanjutan terhadap potensi penipuan dalam perjanjian hukum dan pencucian uang. Cahya menunduk hormat. Ia duduk kembali, sementara di seberangnya, Rudi tak mampu lagi menyembunyikan kepanikan. Wajahnya pucat dan keringat mulai mengalir dari pelipisnya. Setelah sidang selesai, Lita segera menarik tangan Rudi keluar ruangan. Kita harus bicara sekarang. Namun belum sempat mereka pergi jauh. Cahya menghampiri. Aku sudah tahu semuanya, Rudi. Bahkan, aku tahu kenapa kamu lakukan ini. Ia menatap tajam. Bukan hanya karena uang, tapi karena kamu tak pernah terima aku lebih sukses dari kamu. Rudi membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Lita mencoba membela diri. Kamu pikir kamu bisa menangkan ini karena satu dokumen murahan? Cahya tersenyum miring. Tidak, tapi aku punya kebenaran. Dan orang-orang akan mulai melihat siapa sebenarnya kalian. Ia melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun di dalam dirinya, gelombang emosi tak bisa ditahan lagi.
Ia hampir roboh di tangga luar gedung pengadilan. Namun tangan Arfan yang datang menahan bahunya membuatnya tetap berdiri. "Kamu luar." "Biasa," ucap Arfan pelan. Cahya menoleh. "Aku belum menang. Mereka pasti balas. Mereka pasti akan makin kejam." Arfan mengangguk. "Tapi kamu bukan Cahya yang dulu. Kamu tahu cara melawan." Mata Cahya berkaca. Ia tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar, tapi ia sudah tidak sendiri lagi. Dan lebih dari itu, ia kini tahu siapa dirinya. Bukan lagi istri pengusaha, sukses, bukan korban, tapi pejuang. Dan pertarungan ini belum selesai. Hari-hari setelah sidang itu terasa seperti berjalan di atas bara bagi Cahya. Bukan karena takut, tapi karena hawa perang yang mulai membakar dari berbagai arah. Ia tahu sejak awal serangan balik dari Rudy dan Lita tak akan datang dari jalur hukum saja. Dan ia terbukti benar. Pagi itu, saat membuka ponsel, wajah Cahya terpampang di berbagai portal berita gosip. Judulnya tak main-main. Cahya sembunyi aset, mantan istri pengusaha Rudy diduga. Gelapkan dana perusahaan. Kehidupan gelap. Cahya terbongkar, punya aset, atas nama pria lain, pernikahan Cahya dan Rudy. Cuman Citra, sumber terdekat bongkar kebenaran. Mengejutkan. Semua berita itu palsu. Tapi dibuat seolah benar, dengan potongan foto yang dimanipulasi, narasumber anonim yang tak bisa diverifikasi, dan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan. Seakan Cahya adalah istri yang selama ini hanya menumpang hidup dan berusaha mencuri dari suaminya. Cahya memandangi layar ponsel itu dengan napas berat. Di belakangnya, asistennya, Ninda, meletakkan secangkir kopi tanpa suara. Mereka mulai main kotor. Gumam Cahya. Ninda mengangguk. Mereka bahkan hubungi semua influencer yang pernah kerja sama-sama Mbak. Ada yang udah tarik kontrak. Cahya memejamkan mata sesaat. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun perlahan mulai digerus fitnah. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor asing. "Halo? Kalau kau masih ingin bermain, siap-siap saja. Ini baru pemanasan." Suara Lita terdengar, datar, dingin, dan penuh keyakinan. "Kau kira orang-orang akan peduli siapa yang benar? Dunia lebih suka cerita buruk, Cahya. Lebih mudah menjual wanita jatuh daripada wanita yang bangkit." Klik. Telepon terputus. Cahya diam cukup lama. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Tapi dalam diamnya itu, bukan rasa takut yang tumbuh, melainkan luka yang makin menyala jadi tekad. "Aku tidak akan kalah seperti ini." Ia bangkit, lalu menelepon Arfan. "Kita harus bicara. Sekarang." Mereka bertemu di tempat tersembunyi. Ruang kerja Arfan yang penuh dokumen dan peta strategi. Cahya datang membawa semua artikel yang menjelekkan namanya, ditandai dengan catatan, tanggal terbit, dan penulisnya. Semua ini disebar oleh satu agensi PR. Aku telusuri sumber IP-nya, dan Arfan mengangkat tangan, lalu menggeser laptop ke arahnya. "Aku juga. Ini," ia menunjuk layar. "Semua akun penyebar pertama dikelola dari satu kantor digital milik adik sepupu Lita. Nama agensinya Redding, sudah pernah kerja sama-sama firma hukum mereka juga." Cahya mengerutkan dahi. "Bisa kita tuntut?" "Bisa. Tapi lambat. Mereka tahu itu. Makanya kita balasnya harus di luar panggung mereka." Arfan menyerahkan sebuah amplop tebal. "Aku punya data rekening luar negeri milik Lita. Yang anehnya, ada transfer besar dari klien-klien Rudy yang sudah lama tidak aktif secara bisnis. Kemungkinan, mereka gunakan dana perusahaan sebagai jalur pencucian." Cahya menahan napas. Kalau ini terbukti, bukan cuma fitnah. Mereka bisa dijerat pidana. Dan bukan hanya harta. Nama baik mereka akan hancur. Namun Cahya terdiam cukup lama. Matanya menyipit menatap lembar demi lembar salinan rekening itu. Ada satu nama yang menarik perhatiannya. Bukan nama asing, melainkan milik seseorang dari masa lalunya. "Apa ini?" Arfan menoleh. "Kamu kenal?" Cahya mengangguk pelan. "Itu nama mantan karyawan Rudy dulu. Dipecat karena dituduh bocorkan data perusahaan. Tapi aku selalu curiga dia hanya dijadikan
Kambing hitam. Namanya Dimas. Arfan membuka folder tambahan, menggeserkan foto lama ke arah Cahya. Kalau begitu, kita perlu bicara dengan Dimas. Karena dia adalah kunci semua ini. Dia tahu apa yang Lita dan Rudy sembunyikan sejak dulu. Menemukan Dimas bukan hal mudah. Ia berpindah-pindah kota, hidup dalam bayang-bayang trauma dan rasa takut. Namun Cahya berhasil melacaknya dengan bantuan seseorang dari komunitas pekerja lama di perusahaan Rudy. Saat mereka akhirnya bertemu di sebuah warung kecil di luar kota, Dimas tampak kurus dan lelah. Matanya penuh kecemasan. Aku nggak mau terlibat lagi. Dulu aku cuma nurut. Aku disuruh tanda tangan beberapa dokumen, lalu dijebak. Cahya menatapnya lembut. Aku nggak mau kamu jadi korban 2 kali. Tapi kalau kamu punya bukti, ini saatnya kamu bersihkan namamu. Dimas terdiam. Lalu perlahan, ia mengeluarkan satu flash disk dari kantong jaketnya. Ini, salinan data server lama sebelum semua dihapus. Aku simpan karena takut kalau aku dibunuh. Sekarang, aku cuma pengen tenang. Cahya menggenggam tangannya. Kalau ini bisa menyelamatkan lebih banyak orang dari manipulasi mereka, kamu nggak perlu takut lagi. Aku akan jaga kamu. Malam itu, Cahya dan Arfan menyalin isi flash disk. Mereka menemukan dokumen lama, kontrak, bukti transfer, bahkan email pribadi antara Lita dan Rudy yang berisi percakapan bernada licik, strategi menjebak mitra bisnis, hingga diskusi tentang manipulasi aset bersama yang dilakukan secara sistematis. Namun, yang paling mengejutkan, sebuah rekaman suara. Kalau Cahya tahu, kita tinggal bilang dia stres atau gangguan mental. Orang-orang akan percaya. Dia punya trauma, kan? Kita pakai itu buat balikkan semuanya. Suara Lita terdengar jelas. Cahya membekap mulutnya sendiri. Matanya membasah. Mereka tak hanya ingin mengambil hartanya. Mereka ingin menghancurkan jiwanya. Tapi, malam itu bukan Cahya yang hancur. Malam itu, Cahya menemukan senjata pamungkasnya. Langit sore tampak tenang, seolah tak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam paling mengguncang dalam hidup Cahya dan Rudy. Di sebuah ballroom hotel bintang 5, gemerlap cahaya lampu kristal memantul indah di dinding marmer putih. Tamu-tamu berdatangan mengenakan gaun malam dan setelan jas terbaik mereka. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, tapi semua itu hanya bagian dari panggung. Pesta malam itu bukan untuk merayakan apapun, melainkan untuk membuka luka, memperlihatkan borok yang selama ini disembunyikan di balik senyum palsu dan busana mahal. Cahya berdiri di balik panggung kecil yang dipersiapkan untuk sesi sambutan. Gaunnya sederhana namun elegan, rambutnya ditata, anggun. Tapi bukan penampilannya yang memikat malam itu, melainkan tatapan matanya yang tajam, penuh kendali, tanpa ragu sedikit pun. Di seberangnya, Rudy berdiri bersama Lita. Mereka berdua tampak percaya diri. Tertawa kecil menyapa tamu, berjabat tangan, sesekali melontarkan kalimat basa-basi yang memuakkan di telinga Cahya. Mereka tak tahu, sebentar lagi tanah tempat mereka berdiri akan runtuh. Bisik Arfan yang berdiri di samping Cahya sambil memegang laptop. Cahya menarik napas panjang. Sudah siap? Rekaman suara, dokumen keuangan, email manipulatif, dan semua catatan transfer ke luar negeri. Sudah diunggah ke tautan publik. Sekali kau bicara, tinggal tekan tombol. Cahya menatap jam dinding di atas pintu masuk. Waktu sudah mendekati. Ia melangkah ke atas panggung. Mikrofon disesuaikan. Semua mata langsung tertuju padanya. Hadirin yang saya hormati. Suara Cahya lembut, namun jelas, mengalun tenang di tengah kebisingan pesta yang seketika terdiam. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam perayaan ulang tahun pernikahan saya dan Rudy. Tepuk tangan terdengar. Beberapa tamu mengangkat gelas sampanye. Rudy tersenyum dari meja utama. Lita menepuk tangannya, seolah bangga dengan permainan yang akan segera mereka menangkan. Tapi Cahya belum selesai. 15 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak yang mengira kehidupan kami sempurna. Tapi saya ingin berbagi malam ini. Bukan soal cinta,
tapi soal kebenaran. Tatapan tamu-tamu mulai berubah. Beberapa saling berbisik. Cahya melanjutkan. Suaranya menguat, perlahan mengguncang ruangan. Beberapa bulan terakhir saya menemukan bahwa suami saya, bersama pengacaranya yang sangat dipercayainya, telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih dari sekadar perceraian. Ruangan menjadi hening. Rudy terlihat tegang. Lita mulai menyipitkan mata. Mereka mencoba mengambil semua harta yang selama Uniwa kami bangun bersama. Bukan hanya lewat jalur hukum, tapi dengan manipulasi, pemalsuan dokumen, penyebaran fitnah, dan penyalahgunaan aset perusahaan. Terdengar gumaman mengejutkan dari sudut-sudut ruangan. Cahya mengangkat tangan. Dan saya punya buktinya. Seketika, layar besar di belakang panggung menyala. Video diputar. Suara Lita terdengar. Kalau Cahya tahu, kita tinggal bilang dia stres atau gangguan mental. Orang-orang akan percaya. Dia punya trauma, kan? Kita pakai itu buat balikan semuanya. Beberapa tamu menutup mulutnya. Beberapa berdiri dari kursinya. Kemudian muncul grafik transaksi mencurigakan. Angka-angka besar ditransfer dari rekening perusahaan ke akun luar negeri atas nama Lita, juga atas nama sepupu Rudy. Lalu muncul tangkapan layar email dengan isi rencana sistematis menjebak Cahya dan mengaburkan jejak keuangan. Rudy bangkit dari kursinya, wajahnya memucat. "Matikan itu! Siapa yang izinkan?" Cahya menatap langsung ke arahnya. "Ini pestaku, Rudy, dan ini akhir dari ceritamu." Lita berdiri dengan gelisah. "Ini fitnah, bukti yang dimanipulasi." Arfan naik ke panggung, menunjukkan surat resmi dari lembaga forensik digital. "Semua dokumen telah diverifikasi dan disahkan. Kami sudah melaporkannya ke pihak berwajib." Kepanikan menyebar seperti kabut hitam. Wartawan yang diundang malam itu, seolah hanya untuk meliput pesta glamor, mulai mengangkat kamera. Cahya sengaja mengundang mereka. Dan kini, mereka mendapat berita eksklusif yang lebih dari sekadar perayaan. Rudy mendekat ke panggung, wajahnya merah padam. "Kau pikir kau bisa menjatuhkanku hanya karena ini?" Cahya menatapnya tak gentar. "Bukan aku yang menjatuhkanmu, Rudy. Kau yang menggali lubang untuk dirimu sendiri." Rudy hendak melompat ke arah Arfan, namun beberapa tamu pria menahannya. Suasana semakin kacau. Lita mundur pelan-pelan, mencoba menghindar. Tapi di pintu, dua pria berseragam hitam sudah menunggunya. "Mbak Cahya," ujar salah satu dari mereka, "kami sudah menerima laporan resmi. Kami akan bawa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan malam ini juga." Lita pucat. "Kalian nggak bisa lakukan ini. Ini pesta pribadi." Cahya menunduk pelan. "Dan ini kenyataan, Lita. Bukan panggung sandiwara seperti yang biasa kau mainkan." Setelah kehebohan itu berakhir, suasana ballroom menjadi senyap. Beberapa tamu mulai meninggalkan ruangan. Banyak yang mendekati Cahya, menyalaminya, bahkan menangis haru. Namun di tengah semuanya, Cahya tetap berdiri diam. Matanya menatap ke kejauhan, bukan bahagia, bukan lega, tapi hening. Luka yang selama ini ia tahan, akhirnya meledak dalam bentuk paling tenang. Kebenaran. Malam itu, Cahya tak menang. Ia bertahan. Dan kadang, bertahan saja. Sudah cukup untuk membuatmu menang melawan orang-orang yang ingin menjatuhkanmu. Setelah malam penuh gemuruh itu, pagi terasa begitu sunyi. Tak ada bunyi klakson atau percakapan riuh dari telepon genggam. Tak ada ucapan selamat pagi atau bahkan pesan singkat dari siapapun yang dulu kerap memuji pernikahan Cahya. Yang ada hanya keheningan. Dan dari keheningan itu, lahirlah kekuatan. Cahya duduk di beranda rumahnya yang kini tak lagi ditempati bersama Rudy. Udara masih sejuk, namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan lagi Cahya yang dulu menunduk, menahan sakit dalam diam. Kini, ia adalah Cahya yang telah melepaskan semuanya, nama baik, status sosial, bahkan rumah tangga yang selama ini ia pertahankan hanya demi citra. Televisi pagi itu menayangkan liputan khusus tentang pesta semalam. Ada potongan rekaman suara Lita,
tangkapan layar dokumen, dan ekspresi panik Rudy yang tertangkap kamera. Apa yang terjadi pada pasangan Cahya dan Rudy mengejutkan semua kalangan, ucap presenter berita. Tampaknya kemewahan selama ini hanyalah ilusi. Cahya mematikan televisi. Ia tak butuh pengakuan dari layar kaca. Ia hanya ingin tenang, namun kenyataan tak semudah itu. Telepon rumahnya berdering. Seorang jurnalis dari majalah wanita ternama meminta wawancara eksklusif. Tak lama berselang, ada notifikasi dari media sosial, ratusan pesan masuk. Ada yang mendukung, ada yang memaki. Bahkan tak sedikit yang menyebutnya wanita licik, yang menjatuhkan suami sendiri demi harta. Cahya menatap layar ponselnya, lalu menghapus seluruh aplikasi media sosial. Ia lelah. Aku bukan pahlawan. Aku hanya ingin bebas. Gumamnya pelan. Di hari yang sama, Cahya mengunjungi kantor notarisnya. Bersama Arfan dan tim hukum barunya, ia memverifikasi semua berkas. Seluruh harta atas nama bersama kini sedang dalam proses penyelidikan hukum. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ada pertarungan panjang yang harus ia hadapi di pengadilan, termasuk memisahkan diri secara resmi dari seseorang yang dulu ia cintai. Tapi setidaknya sekarang, aku tidak sendiri, ucap Cahya saat Arfan menyerahkan map hasil audit terbaru. Arfan tersenyum. Dan kau punya lebih banyak kekuatan daripada yang pernah kau sadari. Tak banyak yang tahu, selama 15 tahun terakhir, Cahya sebenarnya tak sekadar menjadi istri. Ia mengelola keuangan keluarga, mengembangkan usaha kecil yang diam-diam. Ia bangun dan mencatat semua pengeluaran perusahaan milik Rudy. Semua data itulah yang kini menjadi senjatanya. Ia hanya menyimpannya dulu demi kesetiaan. Tapi ketika kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan, ia tahu waktunya untuk melawan telah tiba. Minggu berikutnya, Cahya kembali ke rumah lama mereka. Rumah besar itu kini kosong. Tak ada lagi suara musik dari kamar Rudy. Tak ada lagi wangi parfum mahal yang menyesakkan dada. Yang ada hanya tembok-tembok bisu yang menyimpan rahasia. Cahya berdiri di depan lemari besi di kamar utama. Kunci yang dulu disimpan Rudy kini berada di tangannya. Di dalamnya, ia temukan dokumen-dokumen lama, surat investasi, akta tanah, bahkan surat cinta usang yang pernah ditulis Rudy saat awal pernikahan mereka. Air mata menggenang, bukan karena rindu, tapi karena ia melihat betapa panjang perjalanan cinta bisa berubah menjadi ladang penuh duri. Ia ambil surat itu, membacanya sekali lagi. Cahya, kalau suatu hari aku berubah, tolong ingatkan aku bahwa kau adalah rumahku. Cahya meremas surat itu. Sayangnya, kau memilih membakar rumahmu sendiri. Ia melangkah keluar. Kunci rumah ia letakkan di meja ruang tamu, bersama surat pernyataan bahwa rumah itu akan dijual dan hasilnya dibagi sesuai hukum. Ia tak ingin harta yang menyisakan luka. Ia hanya ingin mulai dari awal. Di luar rumah, wartawan kembali menunggu. Cahya berjalan melewati mereka, tak berkata apa-apa. Tatapannya lurus ke depan, langkahnya mantap. Wartawan meneriakan pertanyaan. Mbak Cahya, apa Anda masih mencintai Pak Rudy? Mbak, apakah benar Anda akan menggugat seluruh aset? Cahya berhenti sejenak, menatap lensa kamera. Saya mencintai diri saya sendiri. Itu jawaban saya, katanya tenang. Lalu ia pergi, meninggalkan mereka yang dulu menertawakannya diam-diam. Ia tak butuh pembelaan. Ia sudah memenangkan yang paling penting, harga dirinya. Di apartemen baru yang lebih kecil dan sederhana, Cahya menata ulang hidupnya. Tak ada pelayan, tak ada supir, tak ada resepsi agung, tapi ada kedamaian. Dan dalam diam itulah ia menulis. Buku, catatan yang dulu ia gunakan untuk mencatat pengeluaran kini, ia isi dengan kisah hidupnya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mewariskan pelajaran bahwa perempuan bukan pelengkap, perempuan bukan korban diam. Perempuan bisa bangkit, bahkan dari reruntuhan yang paling pahit. Di apartemen baru yang lebih kecil dan sederhana, Cahya menata ulang hidupnya. Tak ada pelayan, tak ada supir, tak ada resepsi agung, tapi ada kedamaian.
Dan dalam diam itulah ia menulis. Buku, catatan yang dulu ia gunakan untuk mencatat pengeluaran kini, ia isi dengan kisah hidupnya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mewariskan pelajaran, bahwa perempuan bukan pelengkap, perempuan bukan korban diam. Perempuan bisa bangkit, bahkan dari reruntuhan yang paling pahit. Langit mendung menggantung di atas gedung pengadilan. Langkah-langkah Cahya tak secepat biasanya. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu hari ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Hari ini adalah hari di mana ia akan berdiri di tengah badai dan tak lagi bersembunyi. Ia menatap bangunan tinggi itu dengan napas panjang. Begitu banyak orang yang telah memaksanya diam. Namun hari ini tidak ada lagi bisu. Tidak ada lagi wanita yang berdiri di balik bayang-bayang suami. Arfan menunggu di dalam ruang sidang. Raut wajahnya tegas namun penuh empati. Hari ini penting, Cahya. Rudi membawa pengacara baru, lebih agresif. Cahya mengangguk. Aku tidak takut. Aku sudah kehilangan semuanya. Aku tak akan kehilangan diriku sendiri. Di ruang sidang, cahaya lampu terasa menyilaukan. Suara detak jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya. Rudi duduk di seberang, mengenakan setelan jas rapi. Namun, wajahnya tak bisa menyembunyikan ketegangan. Di sampingnya, seorang wanita yang Cahya tak kenal sebelumnya, pengacara muda dengan ekspresi licik berdiri, membuka berkas dan mulai berbicara. Muliakan majelis hakim. Kami membawa bukti baru yang menunjukkan bahwa Ibu Cahya selama ini telah menyembunyikan aset pribadi, melakukan pengalihan dana tanpa izin suaminya, serta menggunakan rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi. Seruan lirih terdengar dari para hadirin. Cahya diam. Jantungnya berdetak kencang, namun wajahnya tetap tenang. Pengacara itu melanjutkan. Kami juga akan menghadirkan 2 saksi yang pernah bekerja untuk keluarga ini. Mereka akan bersaksi bahwa Ibu Cahya kerap memanipulasi catatan keuangan dan memanfaatkan posisi sebagai istri untuk mencuri keuntungan. Hakim mengangguk singkat, lalu menatap Cahya. Ibu Cahya, apakah Anda ingin menanggapi? Cahya bangkit perlahan. Ia melangkah maju. Suaranya lembut tapi menggema. Yang mulia, saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan bahwa saya sempurna. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya tidak berbohong. Selama bertahun-tahun saya mencatat keuangan keluarga kami karena suami saya memintanya. Tapi saat saya tahu bahwa semua itu akan dipakai untuk menjebak saya mulai menyimpan salinan semua transaksi. Ia meletakkan map di atas meja hakim. Saya tidak menyembunyikan uang. Saya menyelamatkan bukti. Termasuk dokumen transaksi dari perusahaan yang diatasnamakan suami saya, tapi dananya digunakan untuk keperluan pribadinya, dan Lita, mantan pengacara, kami. Suasana ruang sidang berubah tegang. Pengacara Rudi berdiri cepat. Kami keberatan, bukti ini tidak sah karena tidak terverifikasi. Namun Arfan langsung menyanggah. Semua bukti sudah kami serahkan ke pihak kepolisian, disertai laporan audit dari firma independen. Hari ini kami hanya memperlihatkan salinannya untuk majelis hakim. Hakim menunduk, membaca lembar demi lembar. Dan saat hakim mengangkat kepala, wajahnya mengeras. Kami akan menjadwalkan pemeriksaan mendalam terhadap bukti baru ini. Sidang diskor 1 minggu. Ketukan palu menggema, dan saat itu juga, Rudi berdiri dengan tergesa. Ia menatap Cahya tajam. Kau menghancurkan hidupku. Cahya menatapnya balik. Tidak, Rudi. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya menolak ikut hancur bersamamu. Di luar gedung, hujan turun perlahan. Cahya berjalan sambil menunduk, menyembunyikan wajahnya dari kamera-kamera yang menunggu. Namun kali ini, bukan karena malu. Ia hanya ingin menyimpan semua luka itu untuk dirinya sendiri, agar tak ada lagi orang yang menjadikannya bahan tontonan. Arfan menyodorkan payung. Kau menang 1 babak lagi, tapi kau juga harus hati-hati. Mereka pasti tak tinggal diam. Cahya tersenyum samar. Aku tak takut kehilangan. Aku pernah kehilangan cinta.
Aku pernah kehilangan kepercayaan, tapi aku tak akan pernah kehilangan arah lagi. Seminggu berikutnya, kehidupan Cahya berubah drastis. Media mulai memihak. Artikel-artikel tentang kekuatan perempuan bermunculan. Beberapa komunitas perempuan menghubunginya, menawarkan dukungan moral dan hukum. Namun Cahya menolak semua sorotan. Ia tak mau kisahnya jadi sekadar konten yang menguras air mata publik. Ia ingin kisahnya jadi pelajaran yang hidup. Setiap malam, ia duduk menulis, bukan lagi catatan finansial, tapi buku pertamanya, tentang kejatuhan, pengkhianatan, dan kekuatan bangkit. Ia beri judul, Luka yang Menyala Jadi Lentera. Tak ada yang tahu, buku itu ditulis dari air mata yang jatuh di atas keyboard, dari malam-malam yang sepi dan penuh rasa takut. Tapi dari sanalah, lahir sesuatu yang tak bisa dihancurkan, harapan. Sementara itu, di rumah besar yang dulu mereka tinggali, Rudy mulai kehilangan segalanya. Beberapa investor mundur. Rekening, perusahaan diblokir. Nama baiknya hancur. Lita pun menghilang. Konon pergi ke luar negeri membawa sisa dana yang belum terlacak. Dan Rudy berdiri sendiri, tanpa kekuasaan, tanpa uang, tanpa istri yang dulu menahan semua beban di pundaknya. Langit pagi itu bersih. Tak ada mendung. Tak ada kilat yang mengancam di kejauhan. Hanya cahaya hangat yang menyusup di sela-sela tirai jendela apartemen Cahya, seperti tanda bahwa akhir dari badai telah benar-benar tiba. Cahya berdiri di depan cermin, mengenakan setelan sederhana berwarna lembut. Bukan gaun mahal, bukan juga busana mencolok seperti yang dulu ia kenakan dalam pesta-pesta mewah. Hari ini, ia tak ingin mencolok. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, yang telah ia temukan kembali di tengah luka. Ini bukan akhir. Ini awal yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Gumamnya lirih, seraya menyematkan anting kecil di telinganya. Telepon genggamnya berbunyi. Arfan mengirimkan pesan singkat. Aku sudah di luar. Hari ini, semuanya akan selesai. Gedung pengadilan tampak lebih tenang dibandingkan sidang sebelumnya. Tidak banyak wartawan. Tak banyak pengunjung. Barangkali mereka mulai bosan. Barangkali mereka sudah mengira cerita ini selesai. Tapi bagi Cahya, cerita ini baru akan benar-benar selesai setelah satu hal. Kebebasan. Ia melangkah masuk ke ruang sidang dengan dada tegak. Di seberang, Rudy sudah menunggu. Wajahnya kusut. Penuh gurat kekalahan. Tak ada lagi jas mewah, tak ada cincin mahal di jari tangannya. Ia tampak seperti orang yang kehilangan segalanya, dan memang begitulah kenyataannya. Hakim membuka persidangan terakhir dengan suara netral. Tak ada emosi. Hanya pembacaan hasil putusan dari proses panjang yang telah menghabiskan waktu, tenaga, dan perasaan. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi, serta audit menyeluruh terhadap aset bersama, maka diputuskan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing pihak. Semua aset yang terbukti dikelola dan dikembangkan oleh Ibu Cahya dikembalikan sepenuhnya. Rumah, saham, dan rekening yang selama ini disengketakan dibagi secara adil. Sementara itu, tuntutan Bapak Rudy atas dugaan penggelapan dinyatakan gugur. Seisi ruang sidang hening. Cahya menarik napas panjang. Matanya menatap meja hakim, bukan Rudy. Hakim melanjutkan, pengadilan juga memutuskan sahnya perceraian ini. Dengan demikian, sejak hari ini, kedua pihak tidak lagi terikat dalam pernikahan secara hukum. Ketukan palu menjadi gema akhir dari kisah yang telah terjalin selama belasan tahun. Bukan akhir dari cinta, karena cinta itu sudah lama mati. Ini adalah akhir dari rantai yang selama ini membelenggu kebebasan Cahya Rudy berdiri. Ia mencoba menatap Cahya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi Cahya tidak menoleh. Ia hanya mengangguk kecil ke arah hakim, lalu melangkah keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Di luar gedung pengadilan, cahaya matahari menyambutnya. Arfan berjalan di sisinya, tak berkata apa-apa. Mereka hanya diam, berbagi napas panjang yang terasa seperti udara pertama setelah keluar dari ruangan penuh racun.
Mau langsung pulang? Tanya Arfan kemudian. Cahya tersenyum tipis. Tidak, ada satu tempat yang ingin aku kunjungi dulu. Sore itu, Cahya berdiri di sebuah taman kecil yang dulu sering ia lewati bersama Rudi di awal pernikahan mereka. Dulu, tempat itu penuh kenangan. Tapi kini, taman itu hanya taman biasa, tanpa emosi, tanpa luka. Ia duduk di bangku batu, membuka buku catatannya. Di dalamnya, tertulis paragraf terakhir dari buku yang ia tulis. Kadang, kita harus terbakar habis untuk tahu seberapa kuat kita bisa membangun kembali diri dari abu. Dan ketika itu terjadi, kita tak lagi takut pada api. Karena kita tahu, kita pernah jadi nyala yang tak pernah padam. Cahya menutup bukunya. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. Hembusan angin menyapu rambutnya lembut. Di kejauhan, anak-anak tertawa, bermain di bawah pohon yang rindang. Dan ia tahu, dunia terus berjalan, bahkan setelah pengkhianatan, luka, dan kehilangan, dunia terus memberikan harapan. Malamnya, Cahya duduk di apartemennya. Telepon berdering. Seorang penerbit besar menawarkan kontrak untuk menerbitkan buku yang telah ia tulis. Namun Cahya belum memberi jawaban. Aku tidak menulis untuk jadi terkenal. Aku menulis untuk sembuh, ujarnya pada diri sendiri, seraya mematikan lampu. Tapi yang paling penting, malam itu bukanlah tawaran penerbit, melainkan satu pesan suara yang masuk dari nomor tak dikenal. Cahya, maaf, aku terlambat mengerti. Tapi, terima kasih telah menunjukkan padaku arti kehilangan. Aku hanya berharap kau bahagia, meski bukan denganku. Rudi Cahya mendengarkan tanpa emosi. Ia tidak marah, tidak menangis, tidak pula merasa puas. Ia hanya selesai.